Masa yang mencat iblis Yang jadi Tuhan memecat siapa? iblis dari surga adalah Yahweh. Yahweh ini Tuhan bukan? Apa? Yahweh ini Tuhan bukan? Yahweh ini adalah pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Oh, berarti Tuhan memecat Tuhan gitu. Jadi Tuhan Jadi gitu. Tuhan tertinggi memecat Tuhan. Ibarat polisi tertinggi memecat anak buahnya. Jadi sebelum dunia diciptakan, pertama-tama Yahweh menciptakan para maha ahli atau para Allah. Allah artinya maha ahli. Para maha ahli ini dalam aturan itu kan ada undang-undangnya kan, gitu loh. Kalau seseorang itu kalau seseorang itu dipecat, kan itu dapat apa? Dapat uang apa? Uang PHK lah gitu loh, gue masak kan. Jangan pakai kebodohanmu kawan. Simpan kebodohanmu itu. Yang harus kau pahami ini. Bentar kawan ya. Gantian lah kita. Kau tadi ngomong gak kepotong gitu loh. Aku cuma bertanya aja gitu loh. Setelah itu aku mute demi menjaga kewarasanku, gue masa. Sebentar aja aku bertanya. Ketika iblis dipecat Tuhanmu, ya dari jabatan dia sebagai Tuhan, apakah dia dapat uang pasangan, gue masa? Oh, tidak. Berarti masalahnya apa? Kenapa kau ketawa? Enggak, berarti enggak adil ya Tuhanmu. Masa dipecat dia iblis dari Tuhan gak dapat pesangon? Namanya pembangkang. Iya, membangkang pun gue masa itu udah melanggar aturan. Di perusahaan aja walaupun dia membangkang, kalau dia dipecat itu dapat pesangon. Jangan pakai kebodohanmu. Ya, jadi gini. Gimana nih gitu? Itulah bukti bahwa ada banyak sesembahan di dunia ini yang bersarang di gua gelap, yang bersarang di dasar laut, yang bersarang di gunung-gunung. Mereka semua mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta. Dalam rangka apa? Namanya menantang. Jadi hanya para pejabat surga lah yang layak disebut sosok yang SWT. Dewa yang SWT. Bentar. Pak Gumasa nih usianya berapa sekarang? Usia saya 50-an. 50-an. Terlahir dari Kristen memang ya, dari kecil memang sudah Kristen ya? Ya. Kristen apa, Pak Gumasa? Protestan, Katolik, Protestan, Ortodok, atau apa? Oh, Protestan ya. Kitab sucinya Protestan itu terdiri dari berapa kitab, Pak Gumasa? Maksudnya perjanjian baru sama perjanjian lama kayak gitu? Enggak, perjanjian baru. Berapa ya? Udah lupa aku. Yang pasti 66 buah. 66 kitab. Enggak gini. Jadi gini kawan. Oh, gimana? Bibel itu hanya sekedar ikon menuntun orang agar menjunjung Yesus atau memilih Yesus sebagai pemimpin ke surga. Ya. Jadi jangan bilang kalau kau bilang kitab hanya Bibel lah kitab suci. Kitab yang menuntun orang agar berjunjungan kepada oknum yang SWT, oknum yang sangat suci. Kitab suci artinya kitab yang menuntun orang agar berjunjungan kepada sosok yang SWT, sosok yang sangat suci. Di luar Bibel tidak ada yang kitab suci. Gue masak. Iblis itu kan dulu pejabat surga. Tuhan kau bilang dia dulu kan. Oke. Yesus itu juga pejabat surga. Tuhan dia juga kau bilang kan. Iya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, dulu ketika iblis jadi Tuhan bagi angan-angan Kristen di surga, waktu dia di surga, apakah dia satu kantor dengan Yesus?
Mereka di dalam satu istana surga. Oh, di sana istana ya, nggak pakai kantor ya. Di surga itu nggak berkantor-kantor Ada gitu ya. di Hah? surga ada 5.760 km². Loh, kok berkurang? Tadi 6 juta. Tanah surga. Gimana nih kau? Tadi 6 juta kau bilang. Baru berapa menit udah berkurang luasnya surga. Enggak, tadi kau bilang 6 juta lebih Sana gitu loh. lah. Sekarang kok jadi 5 Jadi juta gini, lebih, kumasa. Yang menjadi pejabat surga hanya orang-orang Israel dan orang-orang Kristen. Artinya apa? Di luar Israel berarti atau iblis itu Kristen orang- mustahil iblis itu menjadi orang warga Israel. surga. Iblis berarti orang Israel. Dengarkan, yang diangkat menjadi Tuhan, bedakan dulu yang diangkat dengan yang diciptakan. Iya, Bisa siapa-siapa aja nggak yang kau diangkat. bedakan? Iya, siapa-siapa aja yang diangkat jadi Tuhan bagi Kristen. Siapa-siapa aja, coba. Hanya para Israel lah. Yang 144.000 itu diangkat menjadi Tuhan. Masuk iblis pada saat itu. Apa? Masuk gak iblis pada saat itu? Iblis itu ada dulu sebelum dia iblis. Ya, malaikat Lucifer, ya. Mereka adalah pejabat surga yang diciptakan oleh Yahweh. Jadi gini, sebelum dunia diciptakan, Yahweh malaikat namanya bintang timur. Bintang timur ini adalah istilah yang oleh Alkitab adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh untuk mengerjakan pekerjaan yang diamanahkan oleh Yahweh. Jadi Pekerjaannya jelaskan lah. Pekerjaannya iblis itu apa? Iya. Ya, pekerjaannya apa? Ya, menjadikan menjadikan hal-hal atau apapun atau makhluk di atas dunia. Kan makhluk di atas dunia ini iblis. Termasuk Yesus, termasuk para malaikat yang lain. Oh, berarti iblis dan Yesus kerjasama ini menjadikan makhluk di bumi. Artinya iblis juga adalah anggota daripada Yahweh menjadikan dunia sebelum iblis dipecat. Dipecat dari surga lah. Iya, jadi apa? Sebagai apa dia dipecat? Sebagai apa dipecat? Iya. Namanya dipecat, entah jadi apapun nggak urusan dia. Tetapi Sebelum gini loh, gue masak sebelum dia dipecat, dia menjabat sebagai apa di surga? Sebagai apa? Iya. Apa pekerjaan daripada setiap para bintang timur? Kerjaan mereka adalah menjadikan. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang diperintahkan oleh Yahweh. Segala sesuatu. Contoh satu aja, contoh saja. Apa itu? Menjadikan manusia. Oh, berarti hewan. dalam angan-angan Kristen yang menjadikan manusia itu iblis. Sebelum dia diturunkan, sebelum dia dipecat. Jadi gini, yang mengerjakan atau menjadikan para makhluk itu tidak single, itu kelompok. Jadi mereka Allah artinya maha ahli. Malaikat surga itu yang diciptakannya itu adalah maha ahli atau Allah untuk menjadikan sebagaimana yang diperintahkan. Nah, kemudian iblis melanggar atau menantang Yahweh sehingga dia dipecat. Paham? Jadi
Apakah Yahweh pernah menjadikan makhluk secara langsung? Tidak pernah. Siapakah yang menjadikan para makhluk? Para anak buah Yahweh. Iblis. Termasuk iblis. Oh gitu. Makanya gini, kenapa sekarang muncul makhluk-makhluk aneh? Itu karya iblis. Ya, entah apapun yang aneh-aneh. Lah, makhluk Ini aneh lah itu yang seperti aneh-aneh, makhluk yang aneh. Iya, makhluk yang aneh itu apa? Contoh satu aja gitu loh. Misalnya kambing bermuka manusia. Ngarang aja kok. Nggak ada bawa kambing muka manusia. Ngarang Ada aja, banyak. kok. Nggak ada ah. Dimanapun Jadi ada di gini. berita kambing bermuka manusia yang nggak kuasa ini. Para Allah, Nggak ada. para Allah diperintahkan oleh Yahweh yang Allah tertinggi untuk menjadikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yahweh. Ya, jadi makanya contoh ya, Kejadian 1 ayat 26. Di situ dicatat bahwa para Allah untuk menjadikan manusia itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan mereka juga harus bermusyawarah. Gitu. Jadi makanya Pak Gumasa, sebentar, sebentar. Saya, apakah Pak Gumasak ini kenal Pak Purnomo? siapa itu? Enggak kenal. Masa Pak Purnomo nggak kenal? Enggak kenal aku. Oh ya pantesan. Lanjutlah. Jadi di surga para pejabat surga adalah sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang dewa atau sosok yang sangat ajaib. Ya, mereka memiliki kemampuan yang luar biasa yang diciptakan oleh Yahweh. Ya, sehingga di surga ada banyak Allah. Ada makanya istilah para Allah. Di dalam menciptakan atau menjadikan sesuatu hal mereka harus bermusyawarah. Maka di surga ada musyawarah Allah, musyawarah ilahi. Ya gitu. Jadi Bible mencatat semua pejabat surga adalah sosok yang SWT, sosok yang sangat-sangat suci, sosok yang mulia. Artinya ada banyak Tuhan, ada banyak sosok yang SWT. Tapi hanya satu yang tertinggi itu Yahweh. Makanya Yahweh lah Tuhan tertinggi atau SWT tertinggi. Dan yang lainnya adalah SWT yang anak. Ya. Para malaikat surga adalah Allah anak. Termasuk Yesus Allah anak. Udah cukup promosi surganya masa nggak laku. Mending sama Luga aja ya. Ini kok jadi makin hari makin banyak oten-oten yang mirip sama Luga nih guys. Ya, jadi virus Luga ini benar-benar menyebar nih. Nah inilah efek kalau kalian ya menuhankan anak orang nih. Jadinya otak kalian pun error dan tanpa rasa malu ngomong seperti ini. Aku bingung deh tadi ya. Ini apa nggak malu lah waktu dia ngomong. Rupanya memang nggak malu-malu gitu. Ya mungkin silakan ada yang mau disampaikan Kores. Ya, Ikhwan, kita sudah melihat bagaimana Gumasak ini rusak dari dalam dan terlihat dari mulutnya gitu. Semoga kita dijauhkan dari yang seperti itu ya, Ikhwan. Alhamdulillah kita Muslim. Nah, jangan lupa Julius ini pedagang, Ikhwan, pedagang. Dia menjual madu dan juga buku menjawab fitnah tuntas terhadap Islam. Kalian bisa cek di keranjang kuning ada di pojok kiri bawah. Silahkan kalian beli di sana, Ikhwan ya. Kalau yang mau madu, yang mau buku, gas gitu. Tafadhol dibeli. Gurunya juga mengkonsumsi madu ketika mau dialog gitu. Mantap. Jul, ini nggak ada bahas drama-drama, Jul. Alhamdulillah. Aku bingung juga soalnya ada Bang Zuma, itu bukan spesialisnya Bang Zuma. Ya, ongkos kirim lagi
promo ya guys, lagi ada promo. Kita kirim dari Jakarta. Dan teman-teman silakan dicek, ada madu Teos. Jadi supaya kalian nonton Teos berantem lebih bagus sambil konsumsi madu ya. Dan konsumsi madu ini bagus supaya daya tahan kita kuat dan suara kita bisa lantang seperti Kores ya. Jadi Kores itu salah satu resepnya dia minum madu, sekali minum langsung setengah botol. Jadi kalau Kores dia langsung minum setengah botol, nggak dicampur-campur ya. Dan ternyata sampai sekarang dia tidak terkena diabetes, artinya madu itu aman. Ya, kalau Kores sudah kena diabetes baru bahaya. Kita ada madu Teos, jangan lupa. Oke, silakan ada Bang Setup Nasution ini. Ini Muslim nampaknya ya. Aku bingung sekarang. Hotel itu yang waras sudah punah loh. Halo. Ya, kita cari hotel sekarang sudah sangat langka, guys. Yang ada malah Juma. yang tukang komplain nih. Mau tonton sama Zuma. Nggak mau sama lu nggak bisa dialog lu, nggak sesuai topik. Bukan, aku mau sama Juma. Iya lu nggak sesuai topik, gurunya udah bawa topik. Kenapa nggak sesuai sama topik? Topiknya kan soal kenapa Yesus datang duluan, kitabnya telat, nggak kayak Musa dan nggak kayak Nabi Muhammad. Bukan, aku mau ngomong sama Juma loh. Bukan Itu sama gurunya mau topiknya itu. Coba lu panggilin, pasti nggak mau nyaut. kamu. Coba kasih sama Juma. Ya Gurunda, ini ada CGR, mau bahas topik yang sama. Juma takut kayaknya. Takut kenapa? Lu mau bunuh orang emang? Bukan, mau Nah ya debat. udah, terus kenapa takut kalau gitu? Silakan Gurunda. Bukan takut saya, cuman saya ini hidung saya sensitif bau babi kurasa. Tadi Jumanya teriak-teriak loh. Kau kenapa kayak waria lagi haid? Orang suaranya keras saya kok takut. Tadi kan Jumanya teriak-teriak. Asalkan jangan teriak-teriak lila masa baktani itu aja. Saya kan nggak teriak-teriak. Cuman Juma yang teriak-teriak dulu. Kenapa sensitif kali kau? Bukan, saya nggak sensitif. Saya cuma tanya, kenapa kok orang Islam itu kan minta diberkati oleh Papa Paus Franciscus? Saya cuma Itu oknum itu oknum itu. itu banyak Pendetanya kok. minta diberkati sama Bang Zuma. Tunggu dulu, pendetanya minta diberkati sama Bang Zuma. Pendeta bukan jemaat biasa loh. Biasa aja, nggak dilebay-lebaykan gitu. Apa pendetanya jatuhnya Kenapa masuk sih Islam? lembaga si CGRI? Iya. Misalnya pendeta ya ketemu Bang Zuma. Ya Bang Zuma ya, doakan saya ya, sukses ini. Saya lagi ambil kuliah gitu. Semoga saya tamat jadi S3 teologi, biar besok kita diskusi. Apakah dia masuk Islam? Ini CGR ini fotonya berotot. Tapi kok ini ya, melo-melo gitu. Baru ngomong tinggi sedikit udah kayak aduh sakit hati gitu. Apa ini oten kayak gini? Ini oten-oten yang di medsos ini kok sekarang jadi ini ya, jadi lebay-lebay nggak karuan. Lebih kali. Itu apa pula itu ininya? Profilnya foto apa itu, lagi lapar atau apa ya? Lagi teriak lapar. Oke. Mungkin kita naikkan teman-teman muslim karena banyak kali yang muslim jadinya nih. Kenapa sih? Mau jadi narasumber kali. Ayo saudara Oten, yang tiga Tuhan silakan naik. Oh tapi sekarang udah 4 Tuhan ya. Edis Tuhan keempat loh. Oh gitu. Tadi aku lupa tanya sama Gumasa. Edis itu posisinya gimana gitu kan? Karena Edis kan mengaku sebagai kurios. Jadi Edis itu adalah Tuhan keempat di dunia medsos ya. Kalau Yesus di dunia nyata, Roh Kudus di dunia roh, dan ternyata Edis di dunia maya. Hebat deh. Nama ada di Herder. Ogi Pak Andre Barongko.
Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sering wabarakatuh. bertambah Ji. Apa kabar teman? Hai baji-baji jigareng. Kate ya. Alhamdulillah baji Ji. Masya Allah. Kimai kip mantang nih. Mangkasar. Di Maros sari betul. Mati aja. Dekat jaki itu pale. Iya dekat Ji. Tuan rumah. Kita sambut dulu ini teman tak ya. Santika, sang bintang film. Selamat malam Ibu Santika. Perkenalkan kami orang dari dari Bandung. Apakah Ibu Santika malam ini baik-baik saja? Ibu Santika. Selamat malam Pak Abdul. Bagaimana urusan kita yang kemarin Bapak? Mau jual sepeda kumbang, laris sudah? Sulit ini. Susah ini susah. Susah. Malam apa ini sebenarnya? Malam apa ini? Sulit. Budug sekali. Nah, sebenarnya mereka udah malas diskusi. Karena mereka mau fokus beresin internal dulu mungkin ya. Mau fokus beresin internal. Oke guys, jangan lupa ada madu vitalitas. Jadi ini madu vitalitas ya. Kalau yang madu vitamin untuk vitalitas. Serius. Ustadz Abdul Malik salah satu yang banyak beli guys. Karena istri beliau banyak. Jadi dia Syukur alhamdulillah. Laris tuh pelek. iya malah ini yang paling laris umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Ustadz Abdul Malik? Apa sinyalnya yang error nih? Punya Julius. Woi, Ustaz Abdul Malik Yuristan, long time no see. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Gaskeun. Wah, thank you JJ Momen. Ya, Ikhwan jangan lupa ya. Silakan kalian usaha nyari channel terbaru YouTube-nya Kores Triun Slayer Comment Center 2. Selamat berusaha nyari. Aku udah posting mengenai sejarah pergerakan Mujahid yang berawal di tahun 2020. Nah, kalian bisa nonton di situ sejarahnya kayak mana. Kita babar blast di sana. Ya, ada tamu Arlianto, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matum berarti nata ena sule lako dio. Ini lagi udah ada pasien kayaknya. Buat semua salam. Ini kayak kenal suaranya. dan keadaan. Gus Wafi suaranya kayak mirip suaranya. Jauh guru dah. Jauh. Jauh ya. Mungkin karena rindu kali ya. Masya Ya Allah. gimana Saudara Arianto gimana? Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Iya, luar biasa. Nah, hampir tiap malam saya nengok live Bang Zuma ini ya, luar biasa Bang Zuma. Masya Allah. Iya, Kita semuanya salut luar saya. biasa. Salut sekali saya sama Bang Zuma ini. Jangankan
oten-oten yang kerucu-kerucu. Yang pendetanya pun patah. Iya, Luar biasa Bang Zuma, semangat Bang Zuma, subhanallah. Alhamdulillah. Ya udah, Komalnya jadi ini aja, jadi toko madu. Ayo iklan. Iya. Betul Ustaz. Kita jualan Ya, madu. Ustadz Abdul Malik sudah mengujinya guys ya. Jadi Abdul Malik salah satu pecinta madu ya. Karena istri beliau banyak. Jadi kalau istrinya satu, jangan istri banyak loh. Aku mau nanya pendapat Bang Zul nih mengenai oten-oten yang sekarang dan Bang Zuma ini kan bisa dibilang sejarahnya sama Edis cukup panjang nih. Tanggapan Bang Zuma Edis sekarang dituhankan. Gimana? Putus-putus suaranya, Dek. Edis dituhankan. Tanggapan Edis Bang Zuma dituhankan. melihat Edis. Ya, Edis dituhankan. Gimana ya? Saya belum lihat kalau mereka menuhankan Edis. Tapi paling tidak kalau mereka menganggap Edis itu pahlawan, Edis itu tokoh yang bisa memuaskan hati mereka untuk melampiaskan kebencian terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad, saya lihat itu iya, betul. Mereka yang kemudian selama ini benci kepada Islam tapi nggak berani angkat bicara, begitu ada Edis mereka merasa terwakilkan gitu. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana bisa menghujat Islam? Tapi kami takut untuk diwakili sama Edis. Maka kami sangat senang, kami bangga terhadap Edis. Mati pun kami rela untuk Edis, karena Edis telah melampiaskan apa yang kami selama ini pendam gitu, kebencian, ketidaksenangan, ketidaksukaan terhadap ajaran Islam ini. Kami ingin bersuara, kami takut karena ya kami pengecut. Kami beraninya di belakang aja, di depan kami manis-manis. Nah begitu ada Edis, wah betul-betul kami sangat bangga terhadap Edis, mewakili benar-benar terlampiaskan rasa kebencian kami yang terpendam selama ini. Makasih Edis. Nah itu yang saya lihat. Jadi mungkin dengan mereka sangat-sangat bangga, senang dengan Edis inilah yang melahirkan keadaan di mana di antara kita menganggapnya mereka sudah menuhankan Edis. Gitu. Karena sebenarnya kenapa Edis itu banyak peminatnya? Karena itu terwakilkan yang membenci tetapi takut, yang kemudian marah tapi takut, ya. Terwakilkan dengan penghujatan Edis itu. Mereka merasa mulut mereka yang selama ini gatal sekali ingin menghujat itu akhirnya terwakilkan oleh Edis gitu. Tapi harga Edis lebih mahal daripada Yesus. Yesus 30 keping perak itu kalau diuangkan cuma 20 juta. Sedangkan Edis itu nilainya kan sampai 2 miliar loh. Bahkan kalau Yesus waktu mau disalibkan nggak ada pengikutnya yang siap mati demi menolong Yesus. Kalau Edis disenggol dikit siap mati semua. Iya. Jadi Ya itulah. ada ungkapan gimana, salah Ustaz? satu akun penginjil TikTok ya, akun penginjil TikTok. Jadi beliau mengatakan apa di komalnya itu? Sangat disayangkan Malikil Amalak itu menyerang Tritunggal, padahal kita bisa bersama-sama untuk menyerang Islam. Jadi mereka itu bersatu dalam satu kebencian, bukan dalam satu pemahaman tentang konsep ketuhanan. Disitulah rapuh mereka. Maka saya tuh nggak kuat, nggak tega gitu loh. Kalau saya bilang ke Bang Zuma tuh nggak tega ofensif ke mereka tuh, karena mereka sih nggak kuat. Ya sudahlah, yang lain-lain aja lah. Tinggal direm-rem. Jadi mereka itu bersatu dalam kebencian terhadap Islam. Ya, bersatu dalam kebencian terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Itu keluar dari lisan mereka sendiri gitu loh.
Lanjut. Iya, silakan yang lain. Jelas ya, Yesus salah benar. Bahkan orang hari Minggu, ya coba kalian lihat guys, hari Minggu lebih orang nonton daripada ke gereja. Sekarang itu udah nggak mau dengar pendeta. Mereka bilang pendeta berguna, yang kami tidak bertumbuh. Itu bertumbuh kalau dengar hujatan Edis. Mantap. Coba lihat sekarang. Ya, hari Minggu bukannya ke gereja, malah nonton Edis. Apa aja ini semua? Luar biasa memang Edis ini. Gimana pendeta nggak ngamuk sama dia ya? Sekarang banyak pendeta kan marah sama Edis karena yang jadi saingan itu kan bukan apologet Kristen aja gitu. Kalau RK kan ngamuk, Pak Bom ngamuk karena donaturnya diambil. Nah, ini sekarang pendeta juga ngamuk nih karena jemaat juga diambil. Dan ternyata saya dengar-dengar beliau itu saksi Yehova ya, si Edis ini. Dia katakan Yesus itu bertuhan katanya. Pemahaman ya Pak, jelaskan Res. Iya, waktu kan siapa ya? Dia bertuhan, Bang Zuma itu penjelasan. Iya, jadi dia ini apa kayak terhitung zaman dulu yang kita ketemu di Zoom Gurunda yang mengatakan kalau waktu Yesus di bumi itu Yesus tuh manusia gitu. Bukan Tuhan. Nanti ketika dia naik lagi dia baru jadi Tuhan. Nah, kayak gitu pemahamannya di situ. Walah. Nah, tapi yang lucu waktu ditanya sama RK, nggak tahu kenapa berantem RK sama Edis. Sekarang yang terbaru kan RK sama Edis berantem. Edis itu naik ke roomnya RK, bukan PK ya, naik dia. Gua nggak tahu kenapa RK bahas Edis, gua nggak tahu kenapa Edis naik ke RK gitu. Dialog lah di sana. Tiba-tiba RK nanya ke Edis, Edis kamu saksi Yehova? Terdiam Edis. Ada videonya itu ya. Edis kamu saksi Yehova? Bukan, saya cuma nanya itu aja. Dia terus diam, dia nggak mau jawab Gurunda. Terus Edis, kamu saksi Yehova bukan? 3 kali lah ada RK nanya. Turun dia Edisnya. Loh, kok gitu ya? Jadi ya bisa dibilang para penghujat Islam ini berlindung kepada tokoh yang menganut saksi Yehova yang menghujat Islam gitu. Bisa dibilang begitu. Iya. Hebat ya. Ya, jadi nggak mau menyangkal imannya ya. Kalau bukan saksi Yehova kan tinggal bilang, saya bukan saksi Yehova, kenapa kamu tuduh? Ini nggak dia guys. Artinya dia tidak imannya juga gitu. Biasa mereka tuh selalu berdua. Ini tuh ada yang minta didoakan nih saudara kita di Aceh. Semoga Allah kuatkanlah semuanya, saudara-saudara di Aceh, Sumut, Sumbar. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Kita api udah ini Ikhwan, udah apa? Udah kolek dana kemarin udah masuk lumayan banyak ya. Udah disalurkan belum ya Gurunda ya? Belum ada informasi deh. Oh. Coba kalau ketemu Ustadz Alif, Ikhwan kalian tanyakan gitu. Udah disalurkan belum ininya? Karena ini apa? Lagi sibuk kayaknya Ustadz Alif. Nanti tanyain aja. Alhamdulillah Api udah ada penyelenggaraannya. Semangat Ikhwanul Muslimin di Aceh. Semoga Aceh juga kena banjir. Iya, Aceh, Medan. Kena semua Gurunda itu. Kalau Medan udah membaik. Ayo sampai 5 hari kan belum dikirim bantuan. Kami minta Perdana Menteri Malaysia yang datang. Di mana itu? Galang buat banyak Aceh. Udah loh. Tuh ini Bang Jal dari Aceh. Iya Gurunda kena dampak juga Aceh.
Sumatera. Oh iya, menjelaskan juga. Aceh saking kena dampaknya guys, Daman kakaknya sampai hari ini belum ditemukan. Serius itu? Tanya sama Kores. Iya, Gurunda. Jadi ada salah satu keluarga dari mujahid kita, Daman, yang terdampak. Kakak kedua beliau belum ada kabar sampai sekarang. Doain yang terbaik, Ikhwan ya. Yo, kenapa lu konsisten banget patah-patah itu? Kakaknya ini cewek. Cowok kayaknya, Gurunda. Iya. Masya Allah. Di dalam Yohanes 3:34 ya, Yohanes 3:34 nih. Nih Bunda ya. Yohanes 3:34. Ini tugasnya utusan Rikis. Bang. Apa itu tugasnya utusan nih? Yesus mengaku utusan. Di sini apa itu utusan? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ini tugasnya utusan. Kalau dia diutus, dialah yang menyampaikan firman Allah. Berarti Yesus penyampai firman. Maka apa kata Yesus Yohanes 17:8 apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Iya Bun, karena dia menggenapi. Aduh, menggenapi kau dogma lagi, doktrin lagi. Akhirnya dia menggenapi, dia mati di kayu salib untuk kita tidak berbicara menggenapi, mengapai. Kita berbicara di sini apa itu utusan. Jangan baca-baca itu lagi. Yang penting Tuhan Yesus menggenapi itu aja. Oh, itu aja di kepalamu sih ini. Berarti yang lain ini. Kau menggenapi, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kami yang mengikutinya. Ya, mau itu toh padahal ada data toh. Nah, di dalam Bibelmu Yesus mengaku. Dengar dulu lah. Di dalam Bibel Yesus mengaku. Yohanes 17:3 kita baca tadi, Yesus mengaku utusan. Di sini tertulis siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Ini tugasnya Yesus menyampaikan firman Allah, ini tugasnya. Karena dia mengaku utusan. Nggak pernah Yesus mengaku Tuhan. Mengaku utusan tadi Yohanes 17:3 toh. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal. Aku jawab ya Bunda ya. Bunda bilang dia sebagai utusan. Itu di saat Yesus masih hidup. Setelah Yesus mati, dia kan menggenapi. Akhirnya dia mati di kayu salib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Kenapa ini Gurunda oten ini utusan saja tidak paham. Saya kasih pencerahan. Jadi sebenarnya yang mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Gurunda, saya nggak lihat tadi di bawah, barusan ku tengok. Ya silakan Gurunda. Besarin Gurunda host, Gak apa-apa, kecilin aja. Saya nggak buka kamera kok. Jadi yang sebenarnya dianggap oleh saudara kita Kristen ini Tuhan penebus dosa, itu dewanya Romawi yang disembah oleh orang Athena Yunani, bukan anak Maria. Jadi agak kesulitan kita memberikan data. Bunda Rahma memberikan data tentang ucapan-ucapan anak Maria, sementara yang mereka lanti itu adalah Kristus atau agnostos theos yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena. Jadi memang nggak nyambung. Bunda Rahma memperlihatkan ucapan anak Maria, sementara mereka berbicara tentang agnostos theos, dewa yang disembah oleh orang-orang Athena, yang kemudian Paulus perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Jadi nggak nyambung Bunda Rahma. Memang nggak sampai sikat gigi kuda itu sikat gigi sendiri nggak bisa ya. Masa Bang Suman disebut Gurunda begini modalnya. Begitu, makanya Yesus mengatakan kepada muridnya,
waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu dengan nabi palsu. Jadi nabi palsu ini mengajarkan Kristus palsu ini. Mereka akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi seorang nabi atau pemimpi atau yang mengaku penerima firman itu menjual, menjajakan, mempromosikan kemudian Kristus palsu kepada orang-orang Athena dan kepada orang Roma. Jadi Bunda Rahma agak kesulitan untuk menjelaskan, karena Bunda Rahma mengatakan aku utusan, aku utusan. Aku utusan itu anak Maria. Sementara yang mereka sembunyi adalah agnostos theos yang dijual oleh Paulus dalam nama Yesus Kristus. Bang Suma. Jadi dua oknum yang berbeda. Kata Bang Suma ya. Sebelum Paulus mengenal Kristus, ada murid-murid Yesus. Ke-12 murid Yesus. Ya, ke-12 murid Yesus menerima segala firman dari Yesus dan mengaku Yesus itu utusan Tuhan. Seandainya Paulus mengajarkan Yesus lain, murid-murid Yesus yang ke-12 itu, yang ke-11 itu tidak akan menerima Paulus. Paulus sendiri mengatakan kok memelintir Alkitab saya. Paulus sendiri yang mengatakan Yesus lain, ada Yesus lain. 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus yang mengakui ada Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Tuh, Paulus mengakui ada Yesus lain, kok Anda yang membantah. Yesus mengatakan ada, sabar dulu, pegangan yang kuat. Yesus mengatakan ada Yesus lain. Paulus mengatakan ada Yesus lain. Ingat, Yesus yang datang kepada kaumnya, Bani Israel adalah Yesus manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Di mana Paulus mengatakan Yesus yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Beda, nama sama, oknum berbeda. Yesus memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Yesus palsu. Itu dalil, saudara. Dalil. Memang ada orang-orang yang memberitakan Injil palsu. Yesus palsu. Bukan memberitakan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, ya. Iya, Paulus lah itu. Mati. Paulus lah itu. Surga. Loh, Paulus lah itu. Kalau Paulus memberitakan yang lain, pasti Paulus mengatakan itu. Dengar. Saudara, jangan nyeloteh sendiri, Bang. Jangan cerita sendiri, jangan ngomong sendiri, nanti Anda dibilang gila. Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus anak Maria bukan manusia? Kutanya dulu samamu. Loh, memang betul dia firman yang menjadi manusia. Itu jadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi manusia. Matahari pada mulanya apa? Tetapi praeksistensi Yesus itu adalah matahari pada mulanya adalah. Tetapi Anda tahu, Bang Suma, praeksistensi itu adalah firman. Yang kamu promosikan ini adalah agnostos theos, dewa yang tidak dikenali oleh Athena dalam nama Yesus. Baca Kisah Para Pewarta 17 nomor berapa? 21, 22, 23. Paulus sendiri yang mengakui itu. Paulus yang mengakui.